Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini untuk boleh bersama-sama berhimpun dalam ibadah Bona tahun dari kumpulan Bona Pasoki. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh hidup, boleh berkarya, boleh ada di negara ini, kiranya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau mengenal setiap kami masing-masing. Engkau tahu kami lebih dari kami tahu mengenal diri kami. Karena itu kami datang kepadamu. Biarlah Engkau menolong kami untuk terus mengalami kasih dan kebaikan dalam hidup kami. Kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami lagi dilengkapi dengan kebenaran-Mu, supaya kami dapat menjadi berkat satu sama lain. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Horas. Biasanya kalau kata ini disebut, semua orang Batak pasti bersemangat untuk mengatakan Horas. Horas. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Katakan Horas. Saudara, bagi orang Batak, kata Horas itu satu kata yang powerful sekali. Saya rindu sekali untuk mengangkat sedikit supaya jangan hilang makna dari kata Horas itu. Ya, kata ini luar biasa powerful bagi orang Batak. Cuma satu kata, ya. Jadi bukan sekedar salam atau sapaan ketika kita ketemu, ya itu boleh, tapi lebih daripada itu. Horas itu merupakan ucapan selamat, doa, dan harapan. Ucapan selamat sekaligus doa dan harapan. Bersyukurlah ada saudara kita di sini yang bernama Horas. Ada ya? Horas. Kalau sebut Horas sama Pak Horas, Horas. Kali karena namanya Horas Bang Horas. Ya. Keluarga saya juga ada beberapa nama Horas, sedang Horas tulang Horas. Horas merupakan ucapan selamat, doa dan harapan. Ya. Semoga sehat, semoga panjang umur, penuh damai sejahtera, kata Horas. Dan kata Horas menjadi identitas budaya yang memperkuat dan mempererat komunitas etnis, khususnya orang Batak dimanapun kita berada. Ya, supaya jangan meninggalkan Batak yang lain. Padanan dari kata Horas ada dari suku Batak. Jua-jua. Ada dua ya, tiga. Horas. Jua-jua. Nah, itu. Atoba, Karo, Simalungun dan sekitarnya. Kemudian ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tadi MC sudah ungkapkan. Ya. Karena itu saya tidak tahu apakah semua di antara kita ini sudah saling mengenal. Mungkin yang duduk bersama-sama mungkin saling mengenal. Tapi perlu bagi kita
paling tidak yang sudah mengenal, oke lah, saling mengenal. Coba cari paling sedikit 3 atau 4 orang yang saudara benar-benar nggak kenal. Mari kita bangkit berdiri, temui. Ya boleh katakan Horas, tanya namanya siapa, marganya apa, ya, supaya kita bisa saling mengenal dan mengasihi. Coba yang sudah satu bangku atau satu meja yang sudah saling mengenal, oke, tinggalkan meja saudara, cari 4-5 orang yang saudara nggak kenal, kasih tahu nama saudara, tanya namanya, berkenalanlah, supaya kita saling mengenal dan kita boleh mengasihi. Saya berikan waktu buat kita 4 menit atau 3 menit boleh. Cari tahu yang saudara nggak kenal, perkenalkan namamu dan tanya namanya siapa, marganya siapa. Karena ada lagu yang mengatakan, dari titip sanggar lawan huluan, jolo sinukun marga asabinoto pertuturan. Tanya namanya. Dan titip sanggar itu babahen guru anda, jolo sinukun marga asabinoto pertuturan. Ay borua haro dairanda. Ayo bersama lagu ini kan? Oke. Artinya kalau kita ada di sini tapi tidak saling mengenal, alangkah ruginya kita berkumpul berhimpun seperti ini. Benar ya? Benar. Terima kasih untuk kesediaan saudara untuk bangkit berdiri dan saling menanyakan. Ada nggak yang marito tadi waktu salaman? Satu marga. Ada kan? Belum. Ada yang amang bau? Ada yang merlain? Ada yang mertulang? Ada. Itulah kearifan lokal dari suku Batak. Kalian betul. Soka atau hormat berhula-hula, manat berdongat tubuh, elek merbun, 3 tungku itu ya. Itu kearifan lokal dari suku bangsa Batak, yang ketika kemanapun dia pergi, dia tahu mencari si sohotnya, orang yang paling dekat dengan dia, semarganya, hula-hulanya semarga mamanya, dongat tubuh ya semarganya, dan apa lagi satu lagi? Borunya, elek marburu. Jadi itu kearifan lokal dari orang Batak. Dari situ baru kita mulai. Ketika kita tahu silsilah itu, galian metode itu, maka kita akan bisa mengalirkan apa? Hati yang saling marsiajuan. Tahu marsiajuan? Saling mengasihi. Marsihaholongan. Tolong kasih tahu sama kiri kalau saudara, marsihaholongan. Marsihaholongan. Saudara tahu arti marsihaholongan? Saling mengasihi. Marsiajuan ya saling, ya merendahkan hati, yang saling mengalah, saling membujuk, ya tidak ngotot-ngototan gitu ya. Ada lagu yang mengatakan holong mata bain mengalap holong. Apa itu? Kasihlah yang kita buat untuk mendapatkan kasih. Jangan harap saudara dapat kasih dari orang lain sementara saudara tidak pernah menunjukkan kasih. Benar gak?
Itu Yesus yang mengatakan, apa yang kau mau berbuat kepada orang lain, lakukan lebih dahulu. Holong mengalap holong. Kalau saudara mau dapatkan kasih dari orang lain, tunjukkan dulu kasihmu kepada yang lain. Holong tapan mengalap holong. Itu lagunya. Tema hari ini, kasih mengikat persatuan dan kesatuan kita. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam perantauan. Hidup sebagai komunitas perantauan bukanlah hal yang mudah. Bukan yang mudah ya. Ya bagi orang yang sudah settle di sini, ya oke, mungkin sudah lewati masa itu. Ya, tapi tidak mudah. Kita kadang kita yang datang hari ini datang dari satu bangsa Indonesia, khususnya datang dari satu suku atau beberapa suku Batak. Ya, dan masing-masing kita membawa perbedaan latar belakang. Ya, baik itu latar belakang keluarga, cara berpikir, bisa ya, sifat, karakter, bahkan mungkin ego masing-masing. Benar ya? Benar, nggak bisa dibohongin itu. Dalam situasi seperti ini, persatuan bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Nggak jadi ya, nggak otomatis. Kita perlu sesuatu yang lebih kuat dari sekedar asal usul bersama. Kita perlu yang lebih kuat, yaitu kasih. Amin ya. Kita perlu kasih. Kenapa kita perlu kasih? Yang pertama bahwa kasih sebagai pengikat yang memelihara kesatuan. Pengikat, kasih sebagai talinya. Ya, dalam firman Tuhan Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya baca, ini menjadi tali yang mengikat kita, itu tali kasih. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan bersama pasti akan ada yang namanya konflik dan perbedaan. Benar ya? Nah, mungkin mulus-mulus saja. Pasti kita harus akui itu. Itu alamiahnya manusia. Pasti ada konflik, ada perbedaan. Tetapi dalam Amsal 10:12 mengatakan, kasih menutupi banyak pelanggaran. Jadi kasih perlu kita tonjolkan lebih banyak. Kasih bukan hanya sekedar perasaan. Ya, bukan sekedar perasaan, berarti di situ. Tetapi komitmen untuk memahami. Kasih itu berarti komitmen untuk memberi tempat dan juga kasih mengampuni. Ya. Di dalam beberapa ayat firman Tuhan, ada beberapa saya cari di sini yang mengingatkan kita bahwa kasih itu, Roma 12:10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kasih atau mengasihi itu adalah suatu perintah aktif yang harus kita kerjakan. Ini perintah. Ini apa? Perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan tunggu. Kadang-kadang ada banyak gengsi. Ada banyak orang gengsi ya. Ah, biar aja. Pura-pura dia nggak mau lihat. Biar aja dia yang datang duluan. Ada nggak seperti itu? Mungkin dia merasa lebih hebat dari orang itu, ya biar aja dia belajar. Biar dia yang datang salam dan sapa saya. Ada nggak seperti itu? Banyak sekali. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih atau mengasihi itu perintah. Ya, perintah ya. Perintah dari Tuhan, berarti aktif. Roma 13:8 mengatakan,
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Coba katakan kiri kanan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat, lakukanlah kasih. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Sedikit lagi ayat dari 1 Petrus 1 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 22. Di sana dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, ya, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kasih itu perintah dan harus kita upayakan. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Dalam kasih, kita tidak menuntut untuk dilayani. Amin. Dalam kasih, kita tidak menuntut supaya kita dilayani, tapi kita harus melayani. Kita harus melayani. Namanya kasih bukan untuk supaya kita dilayani, tapi kita melayani. Ya. Dalam kasih kita tidak menuntut dilayani, tetapi kita siap menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kasih kenapa perlu? Kasih harus terwujud dalam kerendahan hati dan pelayanan. Kalau tadi ayat tema kita apa tadi? Temanya tadi apa? Ada yang masih ingat? Kasih mengikat persatuan dan kesatuan kita. Nah, kasih terwujud dalam kerendahan hati. Jadi kalau saya mengatakan saya mengasihi saudara, tapi saya tidak punya kerendahan hati, bohong. Kasih terwujud dalam kerendahan hati dan pelayanan. Subtema tadi dari Lukas 20 ayat 26, Yesus berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, sebaliknya yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kalau saudara baca konteksnya itu perbincangan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus, ya. Mereka sedikit bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka, ya. Yesus membalikkan nilai duniawi dengan nilai kerajaan Allah, ya. Bahwa dalam hal yang terbesar itu ialah orang yang melayani, ya. Siapa yang terbesar? Bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Yesus Tuhan. Dia memberikan contoh teladan. Dia melayani. Saudara baca Injil, dalam Injil Yohanes, dia basuh kaki para muridnya. Tidak level sebenarnya, tapi dia beri contoh yang luar biasa. Dia basuh kaki para muridnya, memberi contoh teladan bahwa pemimpin itu adalah pelayan, mengasihi itu adalah tunjukkan dengan kerendahan hati. Dalam konteks perantauan, kasih itu nyata bukan saat kita bersaing jadi yang paling hebat. Tak laku itu. Wah, gue yang paling hebat sih. Dah, apalagi kita dalam perantauan di sini. Tetapi ketika kita saling melayani, memperhatikan, dan tidak meninggalkan yang lemah, ini yang perlu. Amin ya? Kasih bukan menjadikan kita bos. Siapa bos di sini? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang bos? Oh, belakang bos. Siapa bos di sini? Gak ada. Tuhan pun bos. Dia melayani. Ya. Kasih bukan menjadikan kita bos,
Tetapi menjadi saudara ya. Kasih bukan menuntut, tetapi melayani dan memberi. Kasih menjadi kesaksian di tengah dunia. Ini penting. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, di sekitar kita, dunia yang ada hari ini, ya, perlu melihat komunitas yang rukun. Benar gak? Dunia hari ini perlu melihat komunitas yang saling mengasihi, termasuk di dalam gereja, termasuk dalam perkumpulan komunitas kita seperti ini. Dunia hari ini perlu melihat komunitas yang tidak mudah pecah karena perbedaan kecil. Cuma kecil aja perbedaan. Buat partai di Indonesia ya. Ada gesekan sedikit buat kelompok. Ada miskom sedikit buat geng. Ada geng-gengan nggak di sini? Banyak, bertobat itu. Dalam kasih, walau harus ada gesekan. Biasa itu gesekan. Tapi gesekan tidak membuat kita jadi pecahan. Karena diikat oleh kasih. Ya. Dunia perlu tahu itu. Di dalam Injil Yohanes 13:35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Ada beberapa ilustrasi. Pasti saudara sudah pernah dengar bahwa kita ini seperti sebatang lidi yang mudah patah kalau sendiri, ya. Tapi bila diikat dengan tali kasih, kita menjadi kuat, tidak mudah dipatahkan. Kasih itu tali yang Tuhan berikan agar kita tetap utuh dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam perkumpulan-perkumpulan seperti itu, dan juga dalam menghadapi tantangan hidup di perantauan. Jadi mari kita bersatu seperti lidi yang disatukan. Ilustrasi yang kedua, ilustrasi musik yang harmoni. Dalam musik, ya, satu alat musik saja ya bisa menghasilkan bunyi, boleh, enak. Tetapi musik menjadi indah, seperti yang kita lihat hari ini. Berapa alat musik ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ya. Musik itu menjadi indah ketika berbagai alat musik dimainkan bersama dalam harmoni. Ya. Perlu apa di situ? Perlu keselarasan. Suara musik yang satu dengan yang lain tidak sama, tidak perlu sama, tapi selaras, benar ya? Jangan paksakan saya dengan Anda, sama nggak bisa. Kita dari latar belakang dari keluarga yang berbeda pun nggak bisa. Tapi ketika kita selaras, jalan baik. Perlu keselarasan, bukan kesamaan. Oh ya. Kasih adalah, kalau dalam contoh musik tadi, kasih itu sebagai partitur yang membuat kita tahu kapan harus diam, ya kan? Kapan mendukung dan kapan tampil. Amin ya. Tanpa kasih, komunitas hanya bising. Apa bisingnya? Berisik. Tanpa kasih, komunitas yang ada hanya berisik, bising. Tetapi dengan kasih, kehidupan bersama menghasilkan melodi yang menyentuh banyak hati. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengenakan kasih setiap hari dalam perkataan, tindakan, pilihan sikap. Ini ajakan bagi kita dalam renungan singkat hari ini. Mari kita jaga persatuan,
Bukan hanya karena kita satu bangsa, satu suku, tapi karena kita satu dalam Kristus yang telah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih yang unconditional love. Ya. Kristus telah mengasihi kita melebihi segala dosa dan pelanggaran kita, kesalahan kita, melampaui semua kondisi terburuk dari kita. Nah, itu ajakan kami hari ini kepada kita sekalian, supaya kita dibangun dalam persekutuan dan komunitas apapun dibangun dari dasar kasih yang dari Kristus. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Kristus, maka kita belajar untuk mengupayakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Ajarilah, mari kita bangkit berdiri. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa, ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu yang menerima kami apa adanya, supaya kami dapat menerima satu sama lain. Kasih yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ajari kami kasih-Mu Tuhan, yaitu kasih yang melayani dengan rendah hati. Bentuklah kami dan komunitas kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia yang individualistis ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah kasih adanya, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.